Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik sahabat muslim miliarder yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali tatap muka. Mudah-mudahan ini adalah sebuah keberkahan dan dihitung sebagai amal kebaikan dengan silaturahim kita meskipun hanya bertemu di udara. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana kita memilih sebuah bisnis. Tentunya bisnis yang harus kita pilih adalah bisnis yang sesuai dengan syariah. Bisnis dikatakan syariah tentunya adalah bisnis yang terhindar dari 5 hal yang diharamkan oleh syariah. Yang pertama, bisnis ini harus terhindar dari riba. Ya, riba itu apa sih? Riba ini adalah tambahan atau nilai manfaat yang didapat dari pinjaman atau simpanan. Ya, yang kedua, harus terhindar dari yang namanya gharar. Ya, gharar itu adalah ketidakpastian. Ya, yang ketiga, harus terhindar dari maisir atau perjudian. Yang keempat, tentunya terhindar dari saling menzolimi antara pembeli dan penjual. Yang kelima, tentunya produknya harus yang halal atau produk yang tidak diharamkan oleh agama. Nah, ketika terhindar dari 5 hal ini, maka sebuah sistem bisnis dikatakan syariah. Kalau ada satu saja dari 5 hal yang tadi saya sebutkan, maka sudah terkategori bisnis itu tidak syariah atau bahkan diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau kita melihat tentang MLM, ada para ulama yang mengharamkan MLM. Memang MLM ini adalah secara universal multi level marketing, ini bahasanya mubah, ya, tidak halal, tidak haram, mubah. Tapi ketika kita melihat sistem di dalamnya, maka kita sudah spesifik, ya, apakah MLM ini ada. Misalkan perusahaan A menggunakan sistem MLM multi level marketing dengan syarat-syarat seperti ini untuk mitranya. Terus setelah diteliti ada salah satu dari 5 hal yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka ya, sistem MLM yang digunakan oleh perusahaan A itu haram. Ya. Nah, lalu ada perusahaan B menggunakan hampir sama, mirip, ya. Ada jenjangnya, ada level-levelnya, pakai multi level marketing. Tapi setelah diteliti, ya, secara mendalam sistemnya tidak ada satupun hal yang diharamkan dalam syariah, maka tidak boleh, ya, perusahaan B ini dikatakan sistemnya haram karena tidak mengandung 5 hal yang diharamkan. Jadi kalau kita berbicara tentang multi level marketing, ya, sistemnya halal atau haram, ya, semua, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, ya, bahkan yang penggerak ilmiah atau doktor sekalipun itu tidak bisa langsung serta-merta MLM haram, tidak bisa, ya, karena muamalah ini bisa haram ketika ada dalil yang mengharamkan, ya, dan ada 5 hal atau salah satu dari 5 hal yang diharamkan oleh syariah. Jadi kalau kita mau mengharamkan sebuah sistem bisnis, mau itu MLM, mau itu konvensional, itu nggak bisa dilihat dari namanya, tapi harus diteliti lebih dalam bagaimana sistemnya berjalan, bagaimana dalam sebuah perusahaan itu sistem bisnisnya, ya, pembagian hasilnya dan sebagainya itu dikelola, ya. Dan alhamdulillah, ya, kalau kita mengacu pada sistem perusahaan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, maka ini dikatakan sebagai multi level marketing syariah. Kenapa dikatakan syariah? Karena setelah diteliti, ya, tidak ada mengandung 5 hal yang diharamkan oleh syariah. Kata siapa? Bukan hanya kata saya, tapi kata Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Sumatera Barat, Palembang, Lampung, dan insya Allah sebentar lagi daerah-daerah yang lainnya, ya, memberikan fatwa halal terhadap sistem bisnis PT Best Aquaracing. Dan pada ujungnya nanti kita tinggal menunggu Dewan Syariah Nasional segera mengeluarkan sertifikasi halal bisnis untuk sistem PT Best Aquaracing. Ya, jadi bagi sahabat semua yang mungkin mendengar kisah dari Ustadz A bahwa multi level itu haram, ya, mungkin saya tidak menyalahkan ustadznya, tapi alangkah lebih bijaksananya kalau ustadz tersebut
meneliti lebih dalam bagaimana sistem yang berada di masing-masing perusahaan yang punya label multi level marketing. Kenapa PT Base ini dikatakan multi level marketing? Karena sistemnya pakai sistem penjualan langsung berjenjang, ya. Dan kita sebenarnya lebih senang menggunakan PLBS, sistem penjualan langsung berjenjang syariah. Tapi kalau ada yang mengatakan ini MLM, ya, kita harus mengatakan ya. Tapi bukan MLM yang diharamkan, berbeda jauh. Kami MLM yang syariah, yang mengikuti aturan-aturan dari syariah. Ya, dan kita diawasi terus oleh MUI. Ya, kalau ada yang mengatakan haram, oh silahkan datang, kemudian bertabayun, tunjukkan di mana haramnya. Insya Allah, ya, Dewan Syariah kita sangat terbuka untuk mungkin merubah. Kalau memang itu haram, kita ubah sistemnya. Ya, tapi sampai detik ini para ulama telah sepakat bahwa sistem yang kita gunakan insya Allah sesuai syariah dan tidak ada yang dizalimi sama sekali. Intinya, yang haram itu bukan multi level marketing, tapi sistem yang berada di dalamnya. Kalau kata Tuan Guru Ustadz Abu Somad, tidak peduli apa namanya, mau MML, MLM, LLM, ya. Kalau ada 5 hal yang diharamkan oleh syariah, maka haram. Sebaliknya, apapun namanya, baik itu MLM atau apapun namanya, kalau tidak ada 5 hal yang diharamkan dalam sistem bisnisnya, maka insya Allah itu halal sesuai syariah. Jadi insya Allah, ya, di channel ini kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana kita memilih bisnis. Bahkan nanti akan saya ceritakan kenapa kita layak memilih bisnis jaringan di PT Base Aqua Resin. Nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.